ketahui. Karena kata Ibnu Katsir bahwasanya ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, maka Allah akan menambahkan ilmu yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Baik, pada kesempatan malam kali ini saya akan membacakan satu ayat dari surat Al-Ankabut yang merupakan ini ayat terakhir, ayat penutup dari surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada jalan kami, dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini adalah merupakan ayat penutup dari surat Al-Ankabut dan menjadi puncak dari tema besar surat ini. Kenapa dikatakan puncak yang terbesar dari surat ini? Karena ayat ini di dalamnya menunjukkan ada ujian keimanan dan perjuangan, yaitu mujahadah dalam mempertahankan iman di tengah kesulitan dan fitnah dunia. Lebih-lebih kita berada di penghujung akhir zaman. Tentu lebih besar ujiannya dan lebih berat, dan dituntut untuk betul-betul mujahadah dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jahadu fina, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jahadu berasal dari kata jihad, yang mananya adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menolak sesuatu yang dibenci dan menegakkan kebenaran. Ini jihad, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan, baik tenaga, pikiran, ilmu, hati, ya, untuk menegakkan suatu kebenaran disertai dengan kebencian terhadap kebatilan. Ini jihad. Jihad tidak mesti harus dengan senjata, melainkan jihad bisa dengan berarti lebih luas maknanya, yaitu dengan keimanan. Fina berarti di jalan kami, menunjukkan bahwasanya mujahadah, berjihad yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perjuangan yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena ambisi pribadi atau kalau tenar itu popularitas, melainkan betul-betul mujahadah yang dimaukan di ayat ini, mujahadah yang dikarenakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada ikhlas. Jadi kita tidak lepas dari niat, menghadirkan niat dan ikhlas dalam seluruh amal perbuatan kita. Lebih-lebih ini perkara yang besar, perkara yang merupakan perkara yang besar, yaitu jihad atau mujahadah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya jihad melawan diri sendiri, hawa nafsu, dan juga dunia, setan. Ya, jadi ada 4 jenis ya ketika kita ingin berjihad, yaitu jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, ya, dari keinginan-keinginan yang bisa memalingkan dari ketaatan kepada Allah, maka harus kita jihadi. Atau jihad melawan setan, godaan-godaan syaitan, ya, yang menjerumuskan kita kepada jalan-jalan kesesatan. Ataupun jihad daripada dunia, yaitu kita meninggalkan zona-zona aman dari kehidupan dunia, yang mana kita mengetahui bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang senda gurau, penuh kelalaian, dan hanya berbangga-banggaan. Maka ini harus kita jihadi. Dan di antara bentuk jihad untuk melepaskan itu semua, maka kita berusaha untuk merapat ke tanah uzlah. Maka kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mampu berjihad melawan 4 hal ini, yaitu melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan syaitan dan juga dunia, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan petunjuknya.
Ini kata Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Dan ini bukan omong kosong. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di dalam kalimat selanjutnya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ketika Allah berjanji, maka Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Pasti akan Allah tunaikan janjinya ketika hamba-hamba tersebut betul-betul komitmen terhadap janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lanahdiyannahum merupakan hidayah, petunjuk. Maka hidayah di sini ada dua makna. Hidayah ilham dan taufik, yang Allah menanamkan kemantapan kepada hati seorang hamba berupa semangat dalam melakukan ketaatan dan juga kejelasan jalannya, yaitu jalan Islam, jalan sunnah, jalan tauhid. Ataupun hidayah yang berupa ilmu dan penjelasan, bayan, yaitu bagaimana Allah bukakan pemahaman kepada kita terhadap kebenaran dan ilmu yang bermanfaat. Ini dua macam hidayah. Karena itu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayah taufik ataupun hidayatul irsyad. Hidayah taufik yaitu ketika kita sudah mendapatkan hidayah irsyad, yaitu petunjuk baik dalam Al-Quran, Sunnah, Al-Mubasyirat, maka kita memohon hidayah taufik agar kita dimudahkan untuk mengamalkan hidayah-hidayah tersebut. Dan tidak semua orang yang mendapatkan hidayah irsyad, yaitu petunjuk dari Al-Quran, hadis, tidak semua mendapat hidayah taufik. Banyak orang yang memahami Al-Quran, banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi di sisi lain dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Dia tidak bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Oleh karena itu hidayah taufik mutlak, hak prerogatif Allah SWT kepada hamba-hamba yang dia kehendakinya. Dan Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, barang siapa yang beramal sesuai apa yang ia ketahui. Artinya ketika kita mengetahui satu amal atau satu ilmu, kemudian kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. Misalkan ketika kita mengetahui tentang keutamaan muraqabah, bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah SWT, kemudian kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Pada kehidupan kita sehari-hari, dari mulai tidur, kemudian bangun tidur, kita aplikasikan sifat muraqabah ini, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepadanya terhadap apa yang belum ketahui. Artinya Allah akan senantiasa memberikan petunjuk ilmu yang tadinya belum dia ketahui, dengan sebab dia bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang dia ketahui, walaupun hanya satu hadis atau satu ayat, maka Allah akan memberikan petunjuk. Ini janji Allah SWT. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah menegaskan dengan lafaz inna, yaitu merupakan taukid sesungguhnya. Jadi Allah tidak hanya memberi petunjuk, tapi menyertai mereka dengan pertolongan, penjagaan dan rahmat. Jadi janji Allah bukan hanya Allah memberikan petunjuk, bersamaan itu Allah yaitu bersama hamba-hambanya berupa pertolongan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pembahasan al-muraqabah, merasa diawasi, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwasanya Allah senantiasa bersama kalian. Kebersamaan Allah di sini bukan bersama zatnya, akan tetapi ilmunya Allah meliputi makhluknya. Bahwasanya Allah mengetahui, Allah memelihara, dan juga Allah mengawasi. Bersamaan itu Allah juga bersama khusus dengan orang-orang mukmin. Berupa apa? Berupa pertolongan, penjagaan, rahmat. Seperti itu. Jadi ma'iyahnya Allah di sini ada ma'iyah yang umum, ada ma'iyah yang khusus. Ma'iyah yang umum adalah Allah. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi. Adapun ma'iyah khusus yaitu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, berupa pertolongan, penjagaan, kemudahan, keberkahan dan seterusnya. Oleh karena itu bahwasanya ma'al muslimin menunjukkan puncak daripada mujahadah adalah ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan jika tidak mampu melihat Allah, yakni bahwa Allah melihatnya. Ini minimalnya kita harus muraqabah, bahwasanya senantiasa kita harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ankabut bahwasanya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan, kemudian mereka berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji. Ya, kita jangan bermimpi
ketika kita ingin mencapai takdir, ya, ketika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, jangan kita pernah bermimpi kita tidak akan diuji. Pasti akan diuji. Oleh karena itu, persiapanlah ya, hati kita untuk berusaha, ya, bersungguh-sungguh ya, dalam menerima ujian, ya, dengan modal kesabaran dan keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu di akhir surat Allah menegaskan bahwasanya barang siapa yang tetap berjuang, bermujahadah di tengah ujian, lebih-lebih kita hidup di penghujung akhir zaman, ya, maka harus betul-betul mujahadah dari segala sisi, maka ia akan mendapat hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hidayah dari Al-Qur'an, hadis ataupun mubasyirat. Allah akan senantiasa memberikan petunjuk ketika kita betul-betul mujahadah. Sehingga hidayah tidak diberikan kepada orang yang pasif, yang diam, yang berpangku tangan. Tetapi hidayah diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mujahadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin meraih takdir kita, maka harus dengan usaha, ya. Karena sunatullahnya seperti itu, ya. Sebagai contoh, ya, kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana yang pernah Kang Diki sampaikan tentang tafsir melepas dua sawah, ya. Dalam tafsir, dalam mimpi tersebut, ya, Allah secara tidak langsung melalui mubasyirat ingin membimbing Kang Diki, artinya dengan fase-fase, ya. Artinya tidak ujug-ujug berarti jadi begini tidak, ya. Semua ada proses. Ternyata hikmahnya beliau akan lebih konsentrasi seperti itu dari sisi rohaninya. Begitu juga dengan kita, ya. Kita walaupun kita tidak ada petunjuknya langsung, ya, baik mubasyirat, ya, akan tapi ini adalah sunatullah. Kita harus meraihnya dengan usaha, dengan mujahadah, ya. Karena Allah tidak akan merubah ketika kita tidak merubah diri kita sendiri. Dan ini sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri. Oleh karena itu ketika kita ingin meraih takdir, maka berusahalah dan bersungguh-sungguh, ya, untuk mencapai takdir tersebut. Tidak dengan bermalas-malasan atau berpangku tangan, tetapi ada usaha. Sebagaimana para nabi dan rasul, ya, bersama itu mereka ada usaha, ya, untuk meraih kemenangan, untuk meraih ridha Allah SWT. Kemudian juga perjuangan melawan hawa nafsu adalah bentuk jihad terbesar, sebagaimana disebut dalam banyak penjelasan ulama salaf, ya. Jadi oleh karena itu bersungguh-sungguhlah di sini, ya. Kita sedang digembleng untuk berjihad, yaitu jihad yang terbesar, yaitu menundukkan hawa nafsu kita. Sejauh mana kita tunduk kepada syariat Allah, sejauh mana hati kita tunduk untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan sejauh mana hati kita untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang, maka ini adalah sebuah jihad yang besar yang harus kita tundukkan. Dan kita bersyukur di sini karena kita sama-sama memiliki visi dan misi yang sama, sehingga saling menguatkan, saling mendukung, ya. Belum tentu ketika kita tinggal di luar, ya, lingkungan kanan kiri begitu merusak, ya, sehingga akan melemahkan iman kita. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita sudah di tempat ini, maka pertahankan, ya, kenikmatan ini, jangan sampai kita mundur, ya, seperti itu. Kemudian juga setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, walau tampak kecil, termasuk bagian dari mujahadah. Jadi sekali lagi jangan sampai kita meremehkan amalan kecil, ya. Tetapi amalan kecil disertai dengan niat ikhlas, maka di sisi Allah merupakan amalan yang besar, ya. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan amal yang besar, berjihad, berdakwah, tapi kita niatnya bukan karena Allah, melainkan mencari popularitas, mencari pengikut, ya, dan seterusnya, maka di hadapan Allah adalah amalan yang hina, yang sia-sia. Dan juga pertolongan dan bimbingan Allah datang setelah kesungguhan. Artinya ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka bersungguh-sungguhlah dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ihsan adalah puncak perjalanan seorang mujahid rohani. Oleh karena itu, mujahadah bukan sekedar perang di medan fisik, ya, tapi perjuangan batin menundukkan diri kepada Allah SWT, menahan marah, ya, menundukkan pandangan,
menolak kemaksiatan, menjaga lisan dan istiqomah di jalan ketaatan. Ini adalah mujahadah ya. Tidak hanya perang di medan perang, tetapi seluruh ya, aspek yang ada pada diri kita, hawa nafsu ya, anggota tubuh kita, maka kita berusaha untuk menundukkan. Kita mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Dan juga setiap kali kita berjuang, maka kita harus menolak bisikan hawa nafsu ya. Dan insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh, maka waladina jahadu fina, dan pada setiap langkah sabarmu Allah berjanji lana dianahum subulana, Allah akan memberikan jalan-jalan hidayah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Karena itu marilah kita di sini ya, ini adalah tujuan yang serius, visi dan misi serius. Kita bersungguh-sungguh. Setiap apa yang dicanangkan oleh Amir kita ya, berbagai macam kegiatan ya, maka bersungguh-sungguhlah kita. Karena ini adalah miniatur kecil bagaimana kita melatih kesungguhan kita ya. Kita di sini perkara yang kecil saja belum bisa bersungguh-sungguh, bagaimana kita menghadapi perkara yang lebih besar. Seperti contoh, ketika kita diamanahi untuk meronda, maka bersungguh-sungguhlah. Apa itu hak-hak ya dan kewajiban-kewajiban kita dalam meronda ya. Maka bersungguh-sungguhlah. Jangan dianggap main-main ya. Jangan dianggap main-main. Ya, karena itu mari kita sama-sama untuk bermujahadah dalam segala kegiatan yang ada di sini, bersungguh-sungguh dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu Isya sudah masuk. Salah hilap mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.